Baik, selamat jumpa lagi di Karakti Channel. Saat malam hari ini saya akan membahas sebuah video yang beredar dan di grup WA beredar berita bahwa sekarang ini ada pernyataan dari Bapak Gubernur NTT menginstruksikan bahwa anak sekolah SMA dan SMK diharuskan mulai jam 5. Mulai jam 5 jam pelajaran, berarti apel pagi dimulai jam 4.30. Kalau jam 4.30 mulai apel pagi, berarti anak yang menempuh perjalanan 1 jam, ya kita hitung dulu lah, yang menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah itu 30 menit misalnya, berarti dia harus bangun jam 3.30 menit dia masak sarapan pagi, berarti jam 4 dia start dari rumah menuju ke sekolah. 30 menit perjalanan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada jika pernyataan ini yang menginstruksikan sekolah SMK dan SMA ini mulai jam 5, jika ini pernyataan Bapak Gubernur, ada 2 pertanyaan saya melalui video saat ini. Yang menjadi pertanyaan saya, jika anak-anak berangkat misalnya yang dari menempuh perjalanan 30 menit ke sekolah. Kalau di daerah saya ada yang menempuh perjalanan 1 jam ke sekolah. Ya, tapi saya ambillah 30 menit aja. 30 menit dari rumah ke sekolah. Tadi udah saya sampaikan bahwa dia harus berangkat, dia harus bangun pagi jam 3.30. Berarti dia harus start dari rumah jam 4. Yang menjadi pertanyaan saya 1. Yang pertama, siapa yang menjamin keamanan anak-anak perempuan? Karena itu masih gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini diinstruksikan untuk bangun memulai jam 5. Berarti orang tua harus bangun jam 3 untuk menyiapkan sarapan pagi. Kalau orang tua bangun sekitar jam 3.30, pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah Bapak Gubernur bangun sekitar jam 3? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau Bapak Gubernur bangun sekitar jam 3.30, coba bikinkan videonya. Ya, coba bikinkan videonya. Dan coba di-share ke grup-grup. Dan kalau paling baguslah bikinkan di grup. Sharekanlah ke grup-grup. Sharekanlah ke YouTube, Facebook, dan lain-lain. Sehingga saya salah satunya bisa percaya, oh ternyata Bapak Gubernur bangun jam sekian. Jangan sampai ini menjadi persoalan yang jangan sampai ini menjadi masalah. Ya. Jangan-jangan lagi mabuk untuk pada saat membuat
keputusan yang seperti ini. Karena tidak mungkin kalau pikiran lagi sehat, tidak mungkin bisa membuat jam belajar yang seperti ini. Karena jujur di tempat saya, selain ada yang menempuh perjalanan dari sekolah, dari rumah ke sekolah, selain ada yang 1 jam, tidak semua lagi mereka itu menggunakan kendaraan. Banyak yang jalan kaki, Pak. Ini yang menjadi persoalannya. Dan masih banyak hutannya dari rumah mereka ke sekolah. Perumahan tidak begitu padat di perjalanan. Makanya saya katakan, siapa yang berani menjamin keamanan anak-anak perempuan kalau mereka sekolah di jam 5? Siapa yang menjamin keamanan mereka di jalan? Itu ada 2 pertanyaan saya, Pak. Ya, dan ini kalau bukan dari Bapak Gubernur, ya mungkin ini dari Dinas Kependidikan misalnya. Nah, ini pertanyaan saya, ini saya arahkan juga, siapapun yang membuat keputusan seperti ini untuk menyekolahkan anak-anak di jam 5, ini pertanyaan saya yang 2 ini tolong dijawab. Dan seperti apa video yang sudah saya lihat, mereka yang sekolah di jam 5, kita akan lihat dalam video berikut ini. Iya, teman-teman, jam 5:03 silahkan masuk kelas yang mengajar jam pertama. Iya, tadi saya tadi apel pagi jam 4:30. Saya dapat siswa 1 LPH kelas 12 bahasa. Sambil apel pagi, Arif datang, jadi mereka 2 orang. Apel pagi. Iya. Ini ibu gurunya. Sudah siap jam pertama. Sudah siap jam pertama. Bu gurunya Iya. belum sarapan, belum pakai bedak, jadi 1 menit lagi. Iya. Walaupun anak-anak tidak ada, saya anggap saya mengajar dan masuk kelas. Iya. Perpustakaan juga sudah Perpustakaan buka. sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu guru yang membutuhkan buku-buku paket. Siswa disuruh mengambil buku di perpus ya. Petugas perpus sudah buka perpustakaan. Bagaimana tim akreditasi? Tanggal 24 harus sudah upload semua itu berkas-berkas yang mau dikirim. Iya. Jadi kita harus bekerja keras supaya kemajuan sekolah. Semangat, semangat, semangat. Iya, ini tadi 2 orang yang buka pagar ya. Lalu Nona Sofi sudah datang. Selamat pagi semuanya. Iya, ada siapa nak? Nama siapa? Becky. Wih, IPS 4, oh hebat. IPS 3. IPS 3 ya. Wih, Wakahu masuk ada ya. Bukan main. Dari Penpu ini. Iya. Inilah keadaan kita pada pagi hari ini jam 5:05. Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Wakah Kurikulum Pak Marcel. Selamat pagi Bapak Kep. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Kep? Baik, siap. Jam 5 ini segar sekali ya Bapak? Ya, betul. Kita punya anak-anak sudah lumayan. Iya, sudah ada beberapa Bapak. Adik. Pak Kurikulum, Pak Marcel, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Waka Humas, Ibu Mun. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa jam 4.30
mulai ya menurut pernyataan dari guru-guru yang ada di sekolah yang kita lihat tadi itu, dan itu masih gelap ya. Dan apa katanya tadi, ada satu murid yang hadir di apel pagi itu, berarti yang lainnya mana? Berarti masih dalam perjalanan. Ada kemungkinan malas mereka berangkat karena takut gelap, masih gelap perjalanan. Jadi melalui video saya ini, ada 2 pertanyaan ini melalui channel saya ini yang menjadi harapan saya. Tolong Pak dipertimbangkan sebelum membuat sebuah pernyataan. Sekali lagi, tidak semua anak-anak yang ada di NTT ini punya kendaraan ya, dan tidak semua anak-anak di timur ini ada yang menempuh perjalanan 30 menit, ada yang 1 jam perjalanan dari rumah ke sekolah ya. Dan kondisi di sana di NTT ini, kalau yang namanya masih malam ya, kalau seperti di kota sih tidak terlalu masalah kalau menurut saya. Tetapi kalau di kampung ini akan menjadi permasalahan karena perumahan tidak begitu padat. Nah, 2-3 kilo baru ada rumah. Nah, ini kan menjadi suatu persoalan. Kasihan anak-anak perempuan, Pak. Ini yang menjadi harapan saya. Tolong dipertimbangkan. Kalau bisa, tolong dirubah. Jam 6.30. Kalau menurut saya ini agak masuk akal lah kalau jam 6.30. Tapi kalau jam 5, waduh,